Tahun 1997 menjadi masa yang tidak mudah bagi warga Desa Kedaung, sebuah desa kecil di lereng Gunung Wilis yang masih dikelilingi hutan jati, kebun kopi, dan jalan tanah berbatu. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup dari bertani, mencari kayu bakar, atau berdagang kecil di pasar kecamatan. Di desa yang tenang itu berdiri sebuah rumah kayu sederhana yang dihuni oleh dua bersaudara, Wiratama Pradangga dan adiknya, Ratih Puspaningrum. Sejak kedua orang tua mereka meninggal akibat kecelakaan beberapa tahun sebelumnya, Wiratama memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Usianya baru menginjak 26 tahun, tetapi wajahnya tampak lebih matang karena kerasnya kehidupan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah memanggul kapak dan tali rotan menuju hutan di kaki gunung untuk mengumpulkan kayu bakar. Menjelang siang, kayu-kayu itu diikat rapi, lalu dijual kepada warga desa maupun pedagang makanan di pasar. Ratih, yang terpaut 5 tahun lebih muda, memilih membantu perekonomian keluarga dengan menerima jahitan. Mesin jahit tua peninggalan ibunya masih berdiri kokoh di ruang depan rumah. Suara jarumnya yang beradu dengan kain hampir terdengar setiap hari. Ratih dikenal sebagai gadis yang lembut, murah senyum, dan tidak pernah menetapkan ongkos mahal. Banyak tetangga lebih memilih menjahit pakaian kepadanya karena hasil kerjanya rapi dan ia sering memberi kelonggaran pembayaran bagi warga yang sedang kesulitan. Meski hidup pas-pasan, kakak beradik itu jarang mengeluh. Seusai bekerja, mereka selalu makan malam bersama di beranda rumah sambil menikmati angin pegunungan yang sejuk. Kebiasaan sederhana itu menjadi penghibur setelah menjalani hari yang melelahkan. Namun, ada satu rahasia yang tidak pernah diketahui warga desa. Di dalam kamar Wiratama tersimpan sebuah peti kayu jati tua yang selalu terkunci rapat. Peti itu merupakan peninggalan almarhum kakeknya, seorang lelaki yang dahulu dikenal memiliki kemampuan kanuragan dan ilmu perlindungan. Sebelum meninggal, sang kakek berpesan agar pusaka dan ajian warisan itu tidak digunakan untuk mengejar kekuasaan ataupun membalas dendam. Gunakan hanya ketika keluargamu benar-benar terancam. Pesan itu masih terngiang jelas di telinga Wiratama. Karena itulah selama bertahun-tahun ia memilih menjalani hidup sebagai orang biasa. Ia tidak pernah memamerkan kemampuan yang diwariskan kepadanya dan bahkan berharap tidak akan pernah membutuhkannya. Hari-hari di desa Kedaung berjalan seperti biasa hingga suatu sore Ratih mendapat pesanan menjahit kebaya dari seorang warga di dusun sebelah. Matahari sudah hampir tenggelam ketika ia berjalan pulang melewati jalan setapak yang membelah kebun bambu. Sesampainya di rumah, Ratih tampak berbeda. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit membiru, dan kedua tangannya gemetar. "Kak, entah kenapa badanku dingin sekali," katanya lirih sambil memeluk dirinya sendiri. Wiratama mengira adiknya hanya terlalu lelah karena perjalanan pulang cukup jauh. Ia segera membuatkan minuman jahe hangat dan meminta Ratih beristirahat lebih awal. Malam itu hujan turun cukup deras. Angin bertiup kencang hingga membuat dinding kayu rumah mereka berderit pelan. Ratih beberapa kali terbangun karena merasa hawa dingin menusuk sampai ke tulang, meski tubuhnya telah diselimuti kain tebal. Keesokan paginya keadaan tidak juga membaik. Saat hendak mengambil air untuk mandi, Ratih terkejut melihat bercak lebam kehitaman memenuhi lengan kirinya. Lebam serupa juga muncul di punggung dan bahunya, seolah bekas benturan keras, padahal ia tidak pernah terjatuh ataupun terluka. Wiratama ikut terkejut melihat kondisi itu. "Semalam belum ada seperti ini," gumamnya sambil mengamati lebam tersebut. Ratih hanya menggeleng pelan. Sepanjang hari tubuhnya semakin lemas. Nafsu makannya menghilang, sementara suhu tubuhnya terasa dingin meski matahari bersinar terik di luar rumah. Malam berikutnya menjadi awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Ketika jam dinding tua menunjukkan lewat tengah malam, suara jeritan Ratih tiba-tiba memecah keheningan desa. "Kaak, jangan dekati aku." Wiratama berlari menuju kamar adiknya.
Ia mendapati Ratih terduduk di sudut ranjang dengan tubuh gemetar hebat. Tatapannya lurus mengarah ke pojok ruangan yang gelap. Ada perempuan, rambutnya panjang, dia berdiri di sana. Ucap Ratih terbata-bata sambil menangis. Wiratama segera menyalakan lampu minyak. Cahaya redup memenuhi kamar, tetapi tidak ada siapapun di sudut yang ditunjuk Ratih. Ia mencoba menenangkan adiknya hingga menjelang subuh, meski di dalam hatinya mulai tumbuh kegelisahan yang sulit dijelaskan. Keesokan harinya kabar mengenai keadaan Ratih cepat menyebar ke seluruh desa. Sebagian warga menganggap Ratih hanya mengalami demam tinggi yang menyebabkan halusinasi. Beberapa lainnya berbisik bahwa rumah tua peninggalan orang tua mereka mungkin sedang diganggu makhluk halus. Tidak ingin mempercayai dugaan-dugaan itu, Wiratama membawa Ratih menemui mantri kesehatan di kecamatan. Setelah diperiksa, sang mantri hanya mengatakan bahwa kondisi fisik Ratih terlihat normal, meski tubuhnya sangat lemah. Karena tidak kunjung membaik, mereka mendatangi seorang tabib kampung yang terkenal pandai meracik obat-obatan tradisional. Tabib itu memberi ramuan daun hutan dan air rebusan akar-akaran. Tetapi setelah diminum beberapa kali, keadaan Ratih justru semakin memburuk. Setiap malam ia kembali menjerit ketakutan. Lebam di tubuhnya bertambah banyak, sementara wajahnya semakin pucat seperti kehilangan seluruh tenaga. Wiratama mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Malam itu, setelah Ratih akhirnya tertidur karena kelelahan, ia memutuskan memeriksa seluruh bagian rumah. Dengan membawa lampu minyak, ia mengelilingi halaman, memperhatikan setiap sudut yang selama ini tak pernah ia curigai. Saat melintas di dekat pondasi belakang rumah, langkahnya terhenti. Tanah di sana tampak lebih gembur dibanding bagian lainnya, seolah baru saja digali lalu ditutup kembali. Perasaan tidak enak menyelimuti dadanya. Ia mengambil cangkul kecil dan mulai menggali perlahan. Beberapa saat kemudian, ujung cangkulnya mengenai sesuatu yang keras. Dengan tangan gemetar, Wiratama mengangkat benda-benda yang terkubur di dalam tanah itu. Segenggam tanah berwarna kehitaman yang berbau anyir. Seikat rambut manusia yang diikat benang merah. Dan 3 batang paku berkarat yang dibungkus kain lusuh. Napas Wiratama mendadak terasa berat. Ingatan tentang berbagai petuah almarhum kakeknya muncul kembali. Benda-benda seperti itu bukan sekadar sampah yang dikubur orang iseng. Semua merupakan perlengkapan yang sering digunakan dalam ritual ilmu hitam. Wiratama menggenggam erat benda-benda tersebut sambil memandang rumah tempat adiknya sedang terbaring lemah. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun menolak mempercayai urusan gaib, ia mulai yakin bahwa penderitaan Ratih bukan berasal dari penyakit biasa. Seseorang telah mengirimkan santet ke rumah mereka. Dan malam itu, tanpa mengetahui siapa pelakunya, Wiratama sadar bahwa ancaman terhadap keluarganya baru saja dimulai. Pagi setelah menemukan tanah kuburan, rambut manusia, dan paku berkarat yang terkubur di belakang rumah, Wiratama tidak langsung bertindak gegabah. Ia mengingat pesan almarhum kakeknya bahwa setiap ilmu hitam harus dihadapi dengan kepala dingin. Ketakutan hanya akan menjadi celah bagi kekuatan gelap untuk semakin menguasai korbannya. Benda-benda itu dibungkus kembali menggunakan kain putih bersih, lalu dibawanya ke tepi sungai di luar desa. Di sana, ia membakarnya hingga habis sambil memanjatkan doa yang masih diingat dari ajaran sang kakek. Abu pembakaran kemudian dihanyutkan mengikuti arus sungai yang mengalir menuju lembah. Wiratama berharap gangguan terhadap Ratih akan berhenti. Namun harapan itu hanya bertahan beberapa jam. Menjelang malam, Ratih kembali mengalami demam yang tidak wajar. Tubuhnya tetap terasa dingin meski dahinya berkeringat. Lebam-lebam hitam yang sebelumnya hanya berada di lengan dan punggung kini mulai menjalar hingga ke leher. Saat bulan mulai naik di balik pepohonan, suara Ratih kembali memecah keheningan rumah. Kali ini bukan jeritan ketakutan, melainkan tawa lirih yang sama sekali bukan suara Ratih. Wiratama bergegas masuk ke kamar.
Ia mendapati adiknya duduk bersila di atas ranjang dengan mata terpejam rapat. Rambutnya terurai menutupi sebagian wajah, sementara bibirnya terus bergerak mengucapkan kalimat yang tidak dimengerti. Beberapa saat kemudian suara itu berubah menjadi lebih berat. Karweng, Karweng, semua akan kembali kepada Karweng. Nama itu terus diucapkan berulang kali. Wiratama mencoba menyadarkan Ratih dengan menggenggam kedua bahunya. Ratih, bangun. Aku di sini. Tubuh Ratih tiba-tiba bergetar keras sebelum akhirnya terjatuh lemas ke atas kasur. Napasnya kembali normal, tetapi ia sama sekali tidak mengingat apa yang baru saja terjadi. Siapa Karweng, Kak? Tanyanya pelan dengan wajah kebingungan. Wiratama hanya menggeleng. Nama itu terdengar asing baginya. Keesokan harinya, kabar mengenai keadaan Ratih semakin menyebar ke seluruh desa Kedaung. Beberapa warga mulai enggan melewati rumah mereka saat malam tiba. Sebagian lagi hanya berbisik-bisik, takut jika musibah itu ikut menimpa keluarga mereka. Menjelang sore, seorang lelaki tua datang berjalan perlahan memasuki halaman rumah. Rambutnya telah memutih seluruhnya. Tongkat kayu cendana berada di tangan kanannya, sementara sorot matanya tampak tenang meski usianya sudah sangat lanjut. Ia adalah Mbah Dirgantara Wasesa, sesepuh yang dihormati hampir seluruh warga desa. Selama puluhan tahun, ia dikenal sebagai orang bijaksana yang sering dimintai nasihat ketika desa menghadapi persoalan yang tidak mampu dijelaskan dengan akal. Aku mendengar keadaan adikmu, ucapnya pelan. Wiratama segera mempersilakan beliau masuk. Mbah Dirgantara tidak banyak berbicara. Ia mengelilingi rumah perlahan sambil memperhatikan setiap sudut bangunan. Sesekali ia menutup mata seperti sedang merasakan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Ketika berhenti di dekat kamar Ratih, wajahnya berubah serius. Kiriman ini sudah berjalan cukup lama. Wiratama menatapnya penuh harap. Apakah benar ini santet, Mbah? Sesepuh itu mengangguk pelan. Dan bukan santet biasa. Ucapan itu membuat dada Wiratama semakin sesak. Mbah Dirgantara menjelaskan bahwa ada ilmu hitam yang dikirim secara bertahap. Mula-mula menyerang tubuh korban, kemudian pikirannya, lalu perlahan menguasai jiwanya. Jika dibiarkan, korban akan kehilangan kesadaran sepenuhnya sebelum akhirnya meninggal tanpa penyebab yang jelas. Pelakunya memiliki kemampuan yang tinggi, lanjut Mbah Dirgantara. Orang biasa tidak mungkin mampu mengirim santet sekuat ini. Malam itu beliau menaburkan garam kasar yang telah didoakan di 4 sudut rumah dan menggantungkan seikat daun kelor di pintu depan. Menurutnya, semua itu hanya dapat memperlambat pengaruh santet, bukan menghentikannya. Sebelum kita tahu siapa pengirimnya, perlindungan ini hanya sementara. Ucapan itu terus terngiang di kepala Wiratama. Sejak hari berikutnya, ia mulai mencari informasi secara diam-diam. Setelah selesai menjual kayu bakar di pasar, ia menyempatkan berbincang dengan para pedagang tua, pencari rumput, hingga penggembala kambing yang sering keluar masuk kawasan hutan. Nama yang terus muncul dalam berbagai cerita ternyata sama. Mbah Karweng Sastranala. Konon lelaki tua itu tinggal sendirian di sebuah gubuk tua di kawasan Bukit Kendil, sekitar 2 jam berjalan kaki dari desa Kedaung. Tidak ada yang benar-benar mengenalnya. Sebagian warga hanya mengatakan bahwa ia jarang turun ke desa, kecuali ketika membeli kebutuhan pokok. Namun setiap kali ada orang yang berselisih dengannya atau menolak permintaannya, orang itu sering mengalami musibah aneh beberapa hari kemudian. Karena itulah tidak ada warga yang berani mencari masalah dengannya. Cerita-cerita itu semakin menguatkan tekad Wiratama. Suatu sore ia berpamitan kepada Ratih dengan alasan hendak mencari kayu lebih jauh dari biasanya. Setelah memastikan adiknya ditemani seorang tetangga, ia berjalan menuju Bukit Kendil seorang diri. Menjelang malam, ia tiba di balik rimbunnya pepohonan yang menutupi bukit itu. Dari balik semak-semak,
ia melihat sebuah rumah kayu tua berdiri di tengah tanah lapang. Tidak ada suara manusia, hanya kepulan asap tipis yang keluar dari belakang rumah. Wiratama merayap mendekat tanpa menimbulkan suara. Dari celah pepohonan ia melihat sebuah pelataran kecil yang diterangi nyala obor. Di tengah pelataran terdapat sesajen berupa kepala ayam hitam, kendi tanah liat, bunga layu, dan dupa yang terus mengeluarkan asap pekat. Seorang lelaki tua berjubah hitam duduk bersila menghadap sebuah lingkaran tanah. Wajahnya sulit terlihat jelas karena tertutup bayangan malam. Namun aura yang memancar darinya membuat bulu kuduk Wiratama berdiri. Di hadapan lelaki itu tergeletak sebuah boneka jerami. Boneka itu mengenakan potongan kain bermotif bunga yang sangat dikenali Wiratama. Itu adalah sisa kain yang beberapa hari lalu dipakai Ratih untuk menjahit kebaya. Jantung Wiratama berdegup semakin keras. Lelaki tua itu menusukkan paku kecil ke dada boneka sambil melantunkan mantra yang terdengar pelan. Tak lama kemudian muncul dua orang yang membawa beberapa perlengkapan ritual. Salah seorang dari mereka berkata dengan suara lirih namun masih terdengar jelas, "Korban sudah semakin lemah." Yang lain mengangguk. Embah Karweng bilang, malam suro tinggal beberapa hari lagi. Gadis itu akan menjadi tumbal terakhir. Mendengar kalimat itu, darah Wiratama terasa berhenti mengalir. Ia tidak berani tinggal lebih lama. Dengan langkah hati-hati ia meninggalkan Bukit Kendil sebelum keberadaannya diketahui. Sesampainya di rumah menjelang fajar, Wiratama langsung masuk ke kamarnya tanpa membangunkan Ratih. Pandangannya tertuju pada peti kayu tua peninggalan sang kakek yang selama bertahun-tahun tidak pernah disentuh. Ia berdiri cukup lama di depannya. Kemudian, dengan napas panjang dan tangan yang mulai bergetar, ia membuka kunci peti itu untuk pertama kalinya sejak kakeknya meninggal. Fajar baru saja menyingsing ketika Wiratama menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Di hadapannya, peti kayu jati peninggalan almarhum kakeknya telah terbuka setelah bertahun-tahun tidak pernah disentuh. Aroma kayu tua bercampur kapur barus memenuhi ruangan, membawa kembali kenangan masa kecil saat ia masih belajar tentang ilmu leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dengan penuh hormat, Wiratama mengeluarkan isi peti itu satu persatu. Di bagian paling atas terlipat sehelai kain putih yang masih bersih meski telah lama disimpan. Di bawahnya terdapat tasbih kayu cendana yang permukaannya mulai mengilap dimakan usia. Sebilah keris pendek dengan warangka sederhana tersimpan di sisi kanan peti. Bilahnya tampak kusam, tetapi memancarkan kesan kokoh yang sulit dijelaskan. Benda terakhir yang diangkatnya adalah sebuah kitab tua berbalut kulit berwarna coklat tua. Halaman-halamannya telah menguning, namun tulisan tangan peninggalan sang kakek masih terbaca jelas. Wiratama membuka lembar pertama. Di sana tertulis sebuah kalimat yang sangat ia hafal. Ilmu hanya akan menjadi cahaya bila digunakan untuk melindungi. Ketika dipakai untuk kesombongan, ia berubah menjadi kegelapan. Kalimat itu membuatnya terdiam cukup lama. Ia sadar, waktu untuk mempertahankan sumpah hidup sebagai orang biasa telah berakhir. Kini yang dipertaruhkan bukan harga dirinya, melainkan keselamatan Ratih. Sejak hari itu, setiap pagi sebelum berangkat mencari kayu bakar, Wiratama menyempatkan diri berlatih di halaman belakang rumah. Ia kembali mengingat gerakan pernapasan, doa-doa perlindungan, serta tata cara memusatkan batin sebagaimana dahulu diajarkan sang kakek. Latihan itu tidak bertujuan untuk menyerang. Semua ajian yang dipelajarinya adalah ilmu perlindungan, penguatan diri, dan keteguhan hati ketika menghadapi kekuatan gaib. Meski bertahun-tahun tidak pernah digunakan, perlahan-lahan tubuh dan pikirannya mulai kembali mengenali setiap ajaran tersebut. Namun di saat Wiratama mempersiapkan diri, keadaan Ratih justru memburuk jauh lebih cepat. Kini gadis itu hampir tidak pernah meninggalkan tempat tidurnya.
Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan kedua matanya tampak cekung akibat tidak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak. Pada siang hari Ratih masih mampu mengenali kakaknya, tetapi menjelang malam perilakunya berubah drastis. Suaranya sering terdengar seperti milik orang lain. Kadang lirih, kadang berat, bahkan sesekali terdengar seperti bisikan beberapa orang sekaligus. Suatu malam, saat Wiratama sedang menyiapkan air hangat, ia mendengar suara pintu depan terbuka perlahan. Ia segera berlari keluar. Ratih ternyata sudah berdiri di halaman dengan langkah yang sangat pelan. Matanya terbuka, tetapi tatapannya kosong seolah sedang berjalan dalam tidur. Ratih. Tidak ada jawaban. Ia terus melangkah menuju jalan kecil yang mengarah ke utara desa. Ratih, berhenti. Baru setelah Wiratama memegang bahunya, Ratih tersentak dan kehilangan keseimbangan. "Aku, kenapa ada di luar, Kak?" tanyanya bingung. Wiratama tidak mampu menjawab. Di dalam hatinya ia mulai memahami bahwa ada sesuatu yang sedang memanggil adiknya setiap kali malam tiba. Keesokan harinya Mbah Dirgantara kembali datang setelah mendengar keadaan Ratih semakin memburuk. Sesepuh itu membawa beberapa batang bambu kecil, garam kasar, daun kelor, dan kendi berisi air yang telah didoakan. Dengan tenang ia meminta Wiratama membantunya mengelilingi rumah. Di setiap sudut halaman, Mbah Dirgantara menanam potongan bambu sambil melantunkan doa-doa perlindungan. Garam ditaburkan mengelilingi pondasi rumah, sedangkan daun kelor digantung di atas setiap pintu dan jendela. "Ini hanya pagar sementara," ujar Mbah Dirgantara setelah selesai. "Apakah santetnya bisa berhenti?" tanya Wiratama. Sesepuh itu menggeleng perlahan. "Tidak." Jawaban singkat itu membuat suasana menjadi hening. Pagar gaib ini hanya memperlambat kiriman ilmu hitam. Selama orang yang mengirim santet masih memiliki sumber kekuatan, serangan akan terus datang. Wiratama menatap wajah tua itu dengan serius. "Mbah Karweng memperoleh kekuatan dari apa?" Mbah Dirgantara menghela napas panjang. "Dari perjanjian yang sangat tua." Beliau kemudian menjelaskan bahwa menurut cerita para sesepuh terdahulu, Mbah Karweng telah puluhan tahun menjalankan ritual gelap di Bukit Kendil. Sedikit demi sedikit ia membangun hubungan dengan kekuatan gaib melalui berbagai tumbal dan perjanjian yang tidak pernah diketahui warga desa. Itulah sebabnya santetnya sangat sulit dipatahkan. Kalau begitu bagaimana cara menghentikannya? Sumber perjanjiannya harus diputus. Kalimat itu terus berputar di benak Wiratama. Ia mulai memahami bahwa sekadar bertahan di rumah tidak akan pernah menyelamatkan Ratih. Selama kekuatan Mbah Karweng tetap utuh, adiknya akan terus menjadi sasaran. Meski demikian, Wiratama memilih tetap fokus mempersiapkan diri. Setiap malam ia membaca kembali kitab warisan leluhur hingga larut. Ia mempelajari doa-doa perlindungan, tata cara menjaga keteguhan batin, serta berbagai petunjuk yang dahulu belum pernah benar-benar ia pahami. Hari demi hari berlalu. Ratih masih berada di bawah perlindungan pagar gaib Mbah Dirgantara, meski setiap malam ia tetap mengalami gangguan. Kadang ia menangis tanpa sebab, kadang tubuhnya bergetar hebat, lalu tertidur karena kelelahan. Wiratama tidak pernah meninggalkan adiknya sendirian. Setelah selesai bekerja, ia selalu duduk di samping tempat tidur Ratih sambil memastikan napas gadis itu tetap teratur. Beberapa hari kemudian, Mbah Dirgantara merasa persiapan Wiratama telah cukup. "Malam ini lakukan semedi terakhir," ucapnya. "Tenangkan pikiranmu. Jangan membawa amarah. Ingat, kau berjuang untuk melindungi, bukan membalas dendam." Menjelang tengah malam, Wiratama duduk bersila di ruang belakang rumah dengan keris warisan, tasbih kayu, dan kitab leluhur berada di hadapannya. Lampu minyak dibiarkan menyala redup.
Suasana begitu sunyi hingga suara embusan angin terdengar jelas dari balik dinding kayu. Wiratama memejamkan mata dan mulai memusatkan seluruh pikirannya. Perlahan, kesadarannya terasa semakin ringan. Dalam keheningan itu, sebuah bayangan mulai muncul. Ia melihat Bukit Kendil berdiri menjulang di bawah langit yang gelap. Kabut hitam berputar mengelilingi puncaknya seperti pusaran asap yang tidak pernah berhenti bergerak. Di tengah kabut itu terdengar suara lirih yang sangat dikenalnya. "Kak!" Suara Ratih. Semakin lama suara itu terdengar semakin jelas, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh namun sekaligus sangat dekat. "Kak, tolong aku." Wiratama berusaha membuka mata, tetapi penglihatan itu belum menghilang. Kabut hitam terus menyelimuti Bukit Kendil, sementara suara Ratih berulang kali memanggil namanya, membuat hatinya semakin yakin bahwa waktu untuk menyelamatkan sang adik semakin sedikit. Namun malam itu, ia memilih mengakhiri semedinya dengan hati yang mantap, membawa keyakinan bahwa ajian warisan leluhur telah siap digunakan untuk menghadapi kegelapan yang menanti. Malam Suro akhirnya tiba. Sejak matahari tenggelam, langit di atas desa Kedawung dipenuhi awan hitam yang bergerak perlahan menutupi cahaya bulan. Angin gunung bertiup lebih dingin daripada biasanya, membuat pepohonan jati dan bambu saling bergesekan hingga menimbulkan suara lirih yang terdengar seperti bisikan panjang. Sebagian besar warga memilih menutup pintu rumah lebih awal. Tidak ada seorang pun yang berani keluar malam itu karena suasana desa terasa begitu mencekam. Di rumah kayu sederhana milik Wiratama, keadaan Ratih berubah semakin mengkhawatirkan. Tubuh gadis itu bergetar tanpa henti di atas tempat tidur. Lebam-lebam hitam yang selama beberapa hari terakhir memenuhi lengan dan punggungnya kini tampak semakin pekat. Napasnya tersengal, sementara wajahnya terus memucat. Sesekali ia merintih pelan. "Kak, dingin sekali." Wiratama menggenggam tangan adiknya dengan erat. "Aku akan kembali. Bertahanlah, Ratih." Ratih hanya mampu menganggukkan kepala dengan lemah sebelum kembali memejamkan mata. Di luar rumah, Embah Dirgantara telah menunggu sambil membawa tongkat kayu cendana dan sebuah kantong kain berisi perlengkapan doa. Wajah sesepuh itu terlihat tenang, meski sorot matanya menunjukkan bahwa malam ini bukan malam yang biasa. Saat ritual dimulai, ikatan santet akan mencapai puncaknya, ujar Embah Dirgantara pelan. Wiratama mengangguk. Ia menyelipkan keris warisan leluhur di pinggang, menggenggam tasbih kayu peninggalan kakeknya, lalu menarik napas panjang. Tanpa banyak kata, keduanya berjalan meninggalkan desa Kedawung menuju Bukit Kendil. Perjalanan malam itu terasa jauh lebih berat dibanding saat Wiratama melakukan penyelidikan beberapa hari sebelumnya. Semakin dekat menuju kawasan bukit, udara terasa semakin dingin dan pengap. Kabut tipis mulai turun menutupi jalan setapak sehingga pandangan hanya mampu menjangkau beberapa meter ke depan. Ketika mereka memasuki hutan bambu, suasana berubah semakin ganjil. Tidak ada suara jangkrik. Tidak terdengar burung malam. Seluruh hutan seakan kehilangan kehidupan. Beberapa langkah kemudian terdengar suara tangisan perempuan dari balik rumpun bambu. Tangis itu lirih, kemudian berubah menjadi isakan yang memilukan. Wiratama menghentikan langkahnya sejenak. "Itu bukan manusia," ucap Embah Dirgantara tanpa menoleh. "Jangan hiraukan." Mereka kembali berjalan. Belum jauh melangkah, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan di antara batang-batang bambu. Sosok-sosok itu bergerak cepat, berpindah dari satu sisi ke sisi lain tanpa pernah memperlihatkan wajahnya. Sesekali terdengar tawa pelan dari arah yang berbeda. Wiratama mempererat genggamannya pada tasbih kayu sambil mengingat ajaran sang kakek. Ia memusatkan pikiran dan tetap melangkah tanpa membalas gangguan yang muncul. Gangguan berikutnya jauh lebih nyata. Di tengah jalan berdiri beberapa sosok tinggi berwarna hitam pekat. Tubuh mereka kurus memanjang, sedangkan mata mereka memancarkan cahaya merah redup.
Makhluk-makhluk itu tidak menyerang. Mereka hanya berdiri menghalangi jalan menuju Bukit Kendil. Mbah Dirgantara mengangkat tangan kanannya sambil melantunkan doa perlindungan. Angin tiba-tiba berembus cukup kencang hingga dedaunan beterbangan. Perlahan sosok-sosok hitam itu mundur, kemudian menghilang bersama kabut malam. "Kita tidak datang untuk mencari mereka," kata Mbah Dirgantara. "Fokus kita hanya satu." Wiratama mengangguk mantap. Beberapa saat kemudian mereka tiba di tanah lapang tempat ritual berlangsung. Api obor menyala mengelilingi sebuah lingkaran tanah yang dipenuhi berbagai sesajen. Asap kemenyan mengepul tebal hingga hampir menutupi seluruh pelataran. Di tengah lingkaran itu duduk Mbah Karweng Sastranala. Jubah hitamnya berkibar perlahan tertiup angin malam. Di hadapannya terdapat boneka jerami yang dibungkus kain bermotif bunga milik Ratih. Puluhan paku kecil telah tertancap di tubuh boneka itu. Tanpa menoleh, Mbah Karweng tersenyum tipis. "Akhirnya kau datang juga, Wiratama." Suara lelaki tua itu terdengar tenang namun penuh tekanan. Wiratama melangkah mendekat hingga berhenti beberapa meter di hadapannya. "Hentikan ritual ini." Mbah Karweng tertawa pelan. "Terlambat." Ia mengangkat kedua tangannya. Angin mendadak berputar mengelilingi pelataran. Asap hitam naik dari tanah, membentuk pusaran yang semakin membesar. Pada saat yang sama, jauh di rumahnya, Ratih kembali merintih kesakitan. Ikatan santet yang menghubungkan boneka jerami dengan dirinya semakin menguat. Wiratama memejamkan mata sejenak. Ia mengingat semua petuah sang kakek. Jangan membenci. Jangan dikuasai amarah. Gunakan ilmu hanya untuk melindungi. Dengan hati yang mantap, ia menggenggam tasbih kayu sambil melafalkan doa-doa perlindungan. Cahaya putih lembut perlahan memancar dari sekeliling tubuhnya. Mbah Karweng segera membalas dengan mengibaskan kedua lengannya. Kabut hitam bergerak cepat menuju Wiratama seperti gelombang yang hendak menelan. Namun begitu kabut itu menyentuh cahaya perlindungan, sebagian langsung buyar menjadi kepulan asap tipis. Pertarungan batin pun dimulai. Tidak ada benturan senjata. Yang saling berhadapan adalah keteguhan hati melawan niat jahat. Mbah Karweng terus mengirimkan gelombang tekanan gaib dari berbagai arah. Tanah di sekitar lingkaran ritual bergetar, sementara api obor berkobar semakin tinggi. Wiratama tetap bertahan. Ia tidak mencoba menyerang. Setiap doa yang dilantunkannya hanya membangun perlindungan yang semakin kuat di sekeliling dirinya. Mbah Dirgantara berdiri beberapa langkah di belakang sambil terus membaca doa untuk menjaga agar gangguan dari makhluk-makhluk penjaga ritual tidak ikut menyerang. Semakin lama wajah Mbah Karweng mulai berubah. Napasnya terdengar lebih berat. Keningnya dipenuhi keringat. Ia kembali meningkatkan tekanan ritualnya hingga asap hitam memenuhi seluruh pelataran. Namun cahaya perlindungan Wiratama tetap bertahan. Sedikit demi sedikit, pusaran asap yang semula berputar dengan kuat mulai kehilangan bentuknya. Nyala api di sekeliling lingkaran ritual mulai mengecil. Asap kemenyan tidak lagi mengepul setebal sebelumnya. Mbah Dirgantara menatap perubahan itu dengan saksama. Sumber ritualnya mulai melemah. Gumamnya, Wiratama juga merasakan hal yang sama. Tekanan gaib yang sejak awal menghantamnya perlahan tidak lagi sekuat sebelumnya. Meski demikian, ia tidak lengah. Di tempat yang jauh, Ratih masih berada dalam cengkeraman santet. Selama ikatan itu belum benar-benar terputus, keselamatan adiknya belum dapat dipastikan. Dengan keyakinan yang tetap teguh, Wiratama mempertahankan ajian warisan leluhur, sementara di hadapannya keseimbangan pertarungan mulai bergeser untuk pertama kalinya sejak malam mengerikan itu dimulai. Pertarungan di Bukit Kendil terus berlangsung hingga malam semakin larut. Kabut hitam yang semula berputar ganas mulai menipis, tetapi Mbah Karweng Sastranala belum menyerah. Wajah lelaki tua itu kini tampak pucat, sementara napasnya semakin berat.
Meski demikian, kedua tangannya tetap terangkat, berusaha mempertahankan ritual yang telah dipersiapkannya selama bertahun-tahun. Di hadapannya, Wiratama Pradangga masih berdiri tegak. Tasbih kayu peninggalan kakeknya terus bergerak perlahan di antara jemarinya. Keris warisan leluhur tetap terselip di pinggang karena sejak awal ia tidak pernah berniat menggunakannya untuk menyerang. Seluruh ajian yang dipanjatkannya hanyalah doa perlindungan, sebagaimana pesan yang selalu diingatnya sejak kecil. Embah Dirgantara Wasesa memperhatikan keadaan sekitar dengan saksama. Api obor yang mengelilingi pelataran ritual mulai mengecil satu persatu. Asap kemenyan tidak lagi membentuk pusaran besar seperti sebelumnya. Tanah di dalam lingkaran ritual bahkan mulai memperlihatkan retakan-retakan kecil. Itu pusat ikatannya, ujar Embah Dirgantara dengan suara mantap. Wiratama mengikuti arah pandangan sesepuh itu. Di tengah lingkaran ritual, tepat di bawah boneka jerami yang menyerupai Ratih, terdapat sebuah batu hitam sebesar kepala manusia. Batu itu dipenuhi guratan-guratan aneh yang terus memancarkan kabut tipis. Embah Dirgantara segera melanjutkan ucapannya. Selama batu itu masih menjadi tempat perjanjiannya, santet tidak akan berhenti. Wiratama mengangguk pelan. Ia memejamkan mata sejenak, memusatkan seluruh keteguhan batinnya, lalu melangkah perlahan mendekati lingkaran ritual. Melihat hal itu, Embah Karweng segera bangkit berdiri. "Jangan sentuh itu," bentaknya. Lelaki tua itu kembali melantunkan mantra dengan suara keras. Angin malam berputar semakin kencang, membawa ranting, daun kering, dan debu yang berhamburan ke segala arah. Dari balik kabut muncul kembali bayangan-bayangan hitam yang sebelumnya menjaga kawasan ritual. Mereka bergerak cepat mengelilingi Wiratama, berusaha menghalangi langkahnya. Namun Wiratama tidak menghentikan langkah. Ia terus melafalkan doa-doa perlindungan dengan tenang. Cahaya putih yang sejak awal menyelimuti tubuhnya kembali memancar lebih terang. Setiap kali bayangan hitam mendekat, cahaya itu membuat mereka mundur dan perlahan menghilang ke dalam kabut. Embah Karweng mulai kehilangan ketenangannya. Wajahnya berubah tegang. Sorot matanya dipenuhi kemarahan. "Aku sudah membangun semua ini selama puluhan tahun," teriaknya. Namun Wiratama tetap tidak menjawab. Baginya, malam itu bukan tentang memenangkan pertarungan, melainkan menghentikan penderitaan Ratih dan mengakhiri kejahatan yang telah lama menghantui desa Kedawung. Ketika jaraknya tinggal beberapa langkah dari batu hitam tersebut, Wiratama mengeluarkan keris warisan leluhur dari warangkanya. Bilah keris tua itu memantulkan cahaya obor yang mulai redup. Dengan penuh hormat, ia menempelkan ujung keris ke permukaan batu sambil mengucapkan doa terakhir yang diajarkan kakeknya. Suasana mendadak menjadi sunyi. Sesaat kemudian terdengar bunyi retakan kecil. Guratan-guratan pada batu mulai memudar satu demi satu. Retakan itu semakin melebar hingga akhirnya batu hitam tersebut pecah menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, pusaran kabut hitam di atas Bukit Kendil langsung tercerai-berai. Angin yang sejak tadi bertiup kencang perlahan mereda. Nyala seluruh obor padam hampir bersamaan. Embah Karweng terhuyung mundur beberapa langkah. Tubuhnya bergetar hebat seolah kehilangan seluruh tenaga yang selama ini menopangnya. Tidak mungkin," gumamnya dengan suara lirih. Tanpa pusat ritual, seluruh kekuatan ilmu hitam yang selama bertahun-tahun dipeliharanya kehilangan penyangga. Kabut pekat yang sebelumnya mengelilingi pelataran justru berbalik mendekati Embah Karweng. Lelaki tua itu berusaha melarikan diri, tetapi langkahnya terasa berat. Bayangan-bayangan hitam yang sejak tadi menjadi penjaga ritual perlahan menghilang bersama tiupan angin malam. Suasana Bukit Kendil berubah jauh lebih tenang dibanding beberapa saat sebelumnya. Embah Karweng akhirnya terduduk lemas. Tatapannya kosong. Kesombongan yang selama ini memenuhi wajahnya telah lenyap. Ia menyadari bahwa seluruh perjanjian gelap yang dibangunnya telah berakhir. Sementara itu,
Jauh di desa Kedaung, Ratih yang masih terbaring di rumah perlahan membuka mata. Napasnya yang semula tersengal mulai teratur. Lebam-lebam hitam di kedua lengannya tampak memudar sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, wajahnya tidak lagi dipenuhi rasa sakit. Ia memandang langit-langit rumah sambil menarik napas panjang. "Kak!" Suaranya terdengar lemah, tetapi penuh kesadaran. Beberapa saat kemudian Mbah Dirgantara mengajak Wiratama meninggalkan pelataran ritual. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Cahaya matahari perlahan menerangi pepohonan Bukit Kendil yang semalam dipenuhi kabut pekat. Sesampainya di rumah, Wiratama segera menemui Ratih. Gadis itu tersenyum tipis ketika melihat kakaknya masuk ke kamar. "Kak, aku sudah merasa lebih ringan." Mata Wiratama berkaca-kaca. Ia bersyukur karena akhirnya dapat melihat adiknya kembali sadar tanpa gangguan seperti malam-malam sebelumnya. Dalam beberapa hari berikutnya, kondisi Ratih terus membaik. Nafsu makannya kembali, lebam di tubuhnya menghilang seluruhnya, dan ia mulai mampu berjalan ke halaman rumah tanpa bantuan siapapun. Berita mengenai berakhirnya berbagai kejadian aneh di Bukit Kendil dengan cepat menyebar ke seluruh desa Kedaung. Warga yang selama ini hidup dalam ketakutan akhirnya mengetahui bahwa banyak musibah yang pernah mereka alami berhubungan dengan kejahatan ilmu hitam yang selama bertahun-tahun bersembunyi di balik kesunyian bukit tersebut. Suatu sore, Mbah Dirgantara datang untuk berpamitan. Sebelum pulang, beliau memandang Wiratama dengan penuh kebijaksanaan. Ilmu warisan leluhur telah menjalankan tugasnya. Wiratama mengangguk hormat. "Tetapi ingatlah," lanjut Mbah Dirgantara, "kekuatan sebesar apapun akan kehilangan maknanya jika dipakai untuk mengejar kekuasaan. Gunakan hanya untuk melindungi orang yang membutuhkan." Nasihat itu diterima Wiratama dengan sepenuh hati. Beberapa hari kemudian, ia membawa kembali keris, tasbih kayu, kitab tua, dan kain putih peninggalan kakeknya ke sebuah tempat yang tenang di dekat makam keluarga. Di bawah pohon beringin tua, ia menguburkan peti kayu itu dengan penuh hormat, berharap tidak ada lagi alasan untuk membukanya. Sejak saat itu, kehidupan kakak beradik tersebut perlahan kembali seperti semula. Wiratama kembali mencari kayu bakar setiap pagi, sementara Ratih melanjutkan pekerjaannya sebagai penjahit yang selalu membantu warga desa dengan ramah. Bukit Kendil kembali sunyi. Tidak ada lagi asap ritual ataupun kabut hitam yang menyelimuti puncaknya. Namun setiap kali memandang ke arah bukit itu dari kejauhan, Wiratama selalu teringat satu pelajaran yang tidak akan pernah dilupakannya. Selama masih ada manusia yang rela mengorbankan sesamanya demi memperoleh kekuatan, kejahatan akan selalu mencari jalan untuk kembali. Karena itulah, keberanian, keteguhan hati, dan niat untuk melindungi akan selalu menjadi benteng terkuat melawan kegelapan. Tamat.